Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak solih dan solihah? Insyaallah antum bi khair daiman. Nama darsunal an hadisul akhlak. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, silahkan baca doa terlebih dahulu. Oke, anak-anak solih dan solihah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kedudukan orang yang berilmu. Siapa itu orang yang berilmu? Orang yang berilmu adalah orang yang senantiasa menuntut ilmu atau mencari ilmu. Nah, jadi untuk orang-orang yang senantiasa belajar, mencari ilmu seperti antum semua, yaitu sebagai siswa di sebuah sekolah atau di sebuah madrasah, nah disebut sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Dan setelah mencari ilmu, mendapatkan ilmu, maka berarti antum adalah orang-orang yang memiliki ilmu dengan syarat ilmu itu bukan hanya dipelajari, kemudian dimasukkan ke dalam kepala, ke dalam ingatan, tetapi juga harus diamalkan. Apa saja nih keutamaan untuk orang-orang yang memiliki ilmu? Oke, yang pertama, dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi, ketika seseorang mencari ilmu, kemudian mendapatkan ilmu tersebut dalam ingatannya, apalagi ilmu tersebut diamalkan, disebarluaskan, maka Allah akan memudahkan jalan untuk kita mengerjakan amal-amal solih. Semakin dekat kepada Allah. Dengan amalan solih itu, Allah menjadi lebih sayang kepada kita, Allah menjadi ridho dengan kita, maka mudah juga bagi Allah untuk meridhoi surga itu menjadi tempat kita kembali. Dan dengan syarat bahwa ilmu yang sudah kita miliki itu harus kita jadikan sarana untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan juga bermanfaat bagi kehidupan banyak manusia. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu itu akan Allah angkat derajatnya. Seperti yang Allah katakan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi selain kita harus menjadi orang yang beriman, kita juga harus senantiasa menjadi orang yang berilmu agar derajatnya semakin Allah tinggikan. Jadi kalau kita ingin meninggikan derajat kita sebagai manusia, maka jadilah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi jangan sampai letih atau jangan lelah untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu sampai kita meninggal. Nah, keutamaan yang selanjutnya, yang ketiga adalah para ulama adalah pewaris para nabi. Siapa para ulama itu? Para ulama adalah jamaknya dari alim, yaitu orang yang memiliki ilmu. Ilmu apa? Terutama ilmu tentang agama. Ilmu tentang agama Islam. Nah, kenapa disebut pewaris para nabi? Karena para ulama ini adalah orang-orang yang senantiasa menyebarluaskan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama kepada manusia-manusia di zamannya, kemudian di zaman setelahnya, yang itu adalah ilmu-ilmu dari para nabi. Jadi, para nabi menyampaikan
perintah Allah, menyampaikan wahyu Allah. Kemudian setelah para nabi itu wafat, Allah jadikan orang-orang yang mendapatkan ilmu dari para nabi itu sebagai para ulama yang akan menyebar luaskan sampai hari ini. Karena para ulama itu disebutkan pewaris para nabi, sebagaimana hadis Rasul, al-ulama'u warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin war rasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Artinya, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jadi betapa mulianya ya keutamaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, dengan catatan, ilmu yang kita dapatkan itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk disombong-sombongkan, bukan juga untuk menghina orang lain, bukan juga buat menjadikan kita semakin jauh dari Allah, tetapi harusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah, sehingga Allah ridho surganya untuk jadi tempat kita nanti tinggal untuk selama-lamanya. Oke anak-anak solih dan solihah, sampai di sini pembelajaran hadis akhlak kita. Insya Allah bertemu di pekan selanjutnya. Jangan lupa rajin-rajinlah belajar agar tidak mudah digoda syaitan dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Oke, kita tutup dan melafazkan istighfar 3 kali, doa penutup majelis, dan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Ma'assalama. Goodbye. Sampai jumpa lagi.